Nego, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman. Silakan, Pak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, urapi kami, lembutkan hati kami. Tuhan, Engkau berikan kami pengertian tentang firman-Mu. Bila kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, jadikan kami hamba yang setia, taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga buat lektor semua yang membacakan firman-Mu Tuhan, urapi semuanya Tuhan. Juga jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di Zoom dan Embun Pagi, Kau urapi semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih, Pak Abednego. Kita akan membaca Alkitab yang membacakan yang pertama Ibu Veronica nanti membaca Mazmur 72. Ibu Veronica membaca Mazmur 72 dan Pak Cecep Utama membaca Galatia 2. Silakan dimulai, Pak Ibu Veronica. Mazmur 72 ayat 1 sampai 20. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan pada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Allah Israel,
yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Silakan dilanjut Pak Cecep. Baik, saya lanjutkan firman Tuhan Galatia 2 ayat 1 sampai 21. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak tahu. Saya ulangi, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa,
Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali lagi tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya, Pastor Paul sudah hadir, kita akan mendengarkan renungan embun pagi ini dengan judul Anak Raja atau Anak Budak. Kepada Pastor Paul, dipersilakan. Masih belum muncul. Ya, oke, silakan Pastor. Oke ya, luar biasa. Saudara, teologi di dalam Alkitab itu, apapun pemahamanmu, ya, kamu harus mengacu kepada diakonia, saudara. Outputnya itu harus diakonia. Ya, tadi kita baca ya, raja menolong yang lemah, yang miskin, mendengarkan yang tertindas, dan seterusnya itu tadi ya. Apapun teologimu, outputnya itu harus diakonia. Itulah sebabnya saya tidak berani mengatakan saksi Yehova sesat. Mengapa, saudara? Outputnya saksi Yehova itu diakonia gila-gilaan, saudara. Ya, melarang kamu hidup mewah. Sekalipun saksi Yehova saya tidak setuju dengan teologinya, sama sekali saya tidak setuju. Itulah sebabnya saya tidak pernah mengatakan Katolik sesat. Karena justru dari Katolik saya belajar diakonia. Ya kan? Berbagi hidupmu dengan sesama. Itu tuh harus menjadi outputmu, saudara. Mengapa saya mengatakan Edi sesat? Sudah teologinya salah, pelit kikir, semua pengikutnya pelit dan kikir semua. Banyak bacot, pelit dan kikir. Ya, mengapa saya berani katakan itu si Gilbert sesat? Pelit dan kikir, saudara. Hidupnya mewah, anak-anaknya semua bergelimang harta, teologinya compong, pelit dan kikir. Compong iya, masa suruh nyium sepatu, kamu bayangin, mana ada di Alkitab suruh nyium sepatu, saudara. Udah gitu pelit dari Roh Kudus ya, Roh Kudus kundurmu peang. Ya kan? Makanya saya berani ngomong sesat. Dari buahnya kita tahu, ya, apapun teologimu, output itu harus diakonia gila-gilaan. Ya. Bukan memberi ke masjid, bukan, tapi benar-benar diakonia. Dan perilakumu harus perilaku yang bersedekah. Apa enggak punya duit loh. Tidak peduli kamu punya uang, enggak punya uang. Seberapapun yang kamu miliki, kalau kamu ketemu orang yang lebih lemah dari kamu harus berbagi dengan mereka. Itu teologi yang benar. Itu pemahaman Alkitab yang benar. Sekalipun kamu buta huruf, kamu tidak mungkin tidak mengerti menolong sesama. Tidak mungkin kamu tidak mengerti, saudara. Belajar, hatimu penuh dengan belas kasih. Saya sering cerita ya, saya lagi kuliah dulu kan saya nggak punya uang. Ya, saya baru beli nasi goreng harganya Rp1.000, saudara ya. Zaman itu tahun 94. Kemudian tahun 94 itu, tahun 95 ya, tahun 95. Saya baru beli nasi goreng, saya baru ditraktir makan sama orang, baru beli nasi goreng, ada teman traktir saya makan, saya baru beli nasi, enggak apa-apa, sana yuk kita makan enak, sana ditraktir rame-rame ya. Pulangnya saya masih pegang nasi goreng. Tapi ya, buat nanti malam, nanti jam 2 pagi itu kan, biasanya kan kita suka wayang ya, lek-lekan kan, atau buat besok paginya. Di jalan saya ketemu ada pengemis lagi ngores-ngores tempat sampah, nenek tua.
Tapi mau tak bagi-baginya gimana tengah jalan? Ya udah tak kasihkan semua. Itu contoh, saudara. Saya kan sudah makan. Besok, lusa nanti. Yang penting malam ini saya sudah makan, saya bisa tidur, si nenek itu lagi kali-kali tempat sampah. Seberapa miskinnya kamu pun, kamu tetap bisa berbagi. Ya, kalau kamu sering berdiakonia, hidupmu akan selalu beruntung. Barang siapa memberi kemurahan, kamu akan diberi kemurahan. Itu kuncinya. Ya, jadikan itu menjadi gaya hidupmu dan anak-anakmu. Ajarkan, saudara. Ya, jadi kayak, kamu lihat anak-anak saya selalu beruntung. Aku bilang, hoki. Kenapa? Iya kan, dari kecil anak saya belajar berbagi dengan orang-orang miskin. Sampai dengan hari ini anak saya gajian potong dulu buat diakonia dulu, kirim damaris dulu. Bahkan anak saya ngongkosin masak-masak yang buat di Belanda itu, dia ngongkosin sendiri, karena kita kan uangnya kurang terus kan. Anak saya ngongkosin, saudara. Ya. Gajinya dia, makanya dia selalu dapat yang baik. Tidak pernah luput. Ya, yang baik itu saya bilang, kamu jaga kekudusan, kamu nanti jadi orang hebat. Kamu jaga kekudusan, Tuhan akan berkati kamu dengan luar biasa. Ya, saudara ya. Bagaimana kamu bisa belajar peka, saudara? Dengan belajar kamu punya belas kasihan. Bukan saat kamu kaya. Saat kamu sekarang lagi kekurangan. Ini sekarang kamu lagi terima bantuan dari Hagios ya. Saudara yang terima bantuan nanti kado Natal. Ya. Kamu kan dapat kado Natal. Nah, kita kan kasih tumbler, tas, sama sepatu. Yang sepatunya masih bagus, yang tasnya masih bagus. Ya, jangan dikekepin. Ya, tahun kemarin kan sudah dikasih tas sama sepatu, masih bagus kadang-kadang ya, ada yang anaknya yang bagus ngerawat ya. Kasihkan saudara ke orang yang lebih membutuhkan. Jangan dikekepin. Percaya saya, sebentar lagi itu rusak. Kasihkan. Sebelum itu rusak, masih bagus. Jangan ngasih kalau sudah rusak. Jahat kamu. Ya, kamu namanya suruh dia buang. Kamu malas buang, eman-eman kasihkan orang suruh buang, kan kurang ajar kamu. Masih bagus, kasihin. Kalau sudah tidak bagus, buang tempat sampah. Kalau masih bagus, kamu kasihin. Kamu kan dapat tas baru nanti anak-anak ini ya, diajarin saudara, mulai dari situ. Kamu punya tas baru, kamu punya sepatu baru. Kamu kasihkan yang lama. Ya. Harus bisa, ajari anakmu saudara. Emang mau berantem dulu, diajarin. Kamu harus berbagi supaya kamu terus diberkati. Kalau kamu tidak begitu, nanti kamu berkata tiba-tiba mandek. Ya, entah mengapa itu hukum alam. Mandek, saluran yang tersumbat. Kamu tahu mengapa kamu tiba-tiba berkatnya pada macet? Kamu ingat-ingat sejak kapan kamu terakhir berdiakonia, bersedekah. Maka berkat-berkatmu pada macet. Kamu yang punya beras, kadang-kadang ada kedobelan atau kelebihan. Yang kemarin saya belum habis kopinya, bagi saudara. Ke orang yang dibungkus yang rapi, jangan asal-asalan. Belajar ngasih itu yang rapi, yang bagus. Jangan kalau udah basah, kopinya udah bulukan, udah apa, kamu kasih, nggak boleh. Yang rapi, dipilih yang bagus. Bungkus yang rapi, cekik buat kamu. Kopi, gula, teh yang masih bagus-bagus, minyak. Ya, apapun yang kamu dapat. Bagi. Kamu akan diberkati. Nanti tiba-tiba kamu terus. Kalau kamu sudah diberkati, sudah cukup, jangan minta lagi. Kalau sudah cukup, jangan minta lagi. Kamu nanti mandek, untukku dan untukku dan untukku. Semuanya mau buat kamu semua, minta sana, minta sini. Tiba-tiba mandek semua rezekimu. Ditutup semua. Ya, belajar bilang cukup. Saya sering cerita ya, dulu korden support saya. Tahu supportnya berapa, saudara? Ini tak buka hari ini. 1.500 euro sebulan. Ya, waktu baru kenal, belum kenal saya saudara sama Koden. Dia tahu saya lagi jadi asylum, saya lagi kekurangan. Ya, karena kita berempat tinggal di camp,
Sebenarnya ya enggak kurang, sebenarnya dia cukup ya cukup, ya kan? Dan kami nggak bisa bekerja, saya patuh hukum, dan saya menghindar dari orang Indonesia. Dan rupanya dia nggak tahu, Tuhan suruh ya kirim 1.500 setiap bulan selama 6 bulan. Terus bulan ke-6, ya entah kenapa mungkin tiba-tiba kelas-kelas kita penuh ya saudara ya, mungkin karena konten promosiin saya terus, kelas-kelas saya penuh. Sehingga saya punya penghasilan dari mengajar 1.800, lebih banyak kan. Terus saya bilang, tapi sudah cukup. Jadi bulan terakhir itu, bulan ke-6 saya punya 1.800 ditambah 1.500. Jadi 3.100, banyak ya. Saya bilang, tapi cukup, bulan depan jangan kirim lagi. Loh, bilang nggak apa-apa, bilang kalau masih sudah cukup, tapi buat yang lain. Sekarang, jadi setiap bulan, kan saya meningkat penghasilannya. Saya laporan, mulai bulan ke-4 itu saya laporan. Bulan ini saya dapat 500 euro dari mengajar. Bulan depan saya dapat 900, bulan depannya dapat 1.800. Saya laporan, saudara ya. Terus nggak dikirim lagi. Bilang kalau kurang ya. Iya. Dan sampai sekarang saya nggak pernah bilang kalau saya kurang. Dan Tuhan memberkati saya. Selalu ada jalan. Saya bisa jelang-jelangan ke Israel bareng, saudara ya. Kan nggak kurang berarti saya kan. Nggak berlebih, tapi nggak kurang. Ya kan? Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Ayo, saudara. Belajar. Berbagi yang benar. Kamu kan anak raja. Ada saat-saat kita lagi di bawah. Anak raja pun ada saat lagi di bawah. Tapi mentalmu itu mental anak raja. Bukan mental budak. Budak itu nggak tahu memberi. Budak itu dia punya apa diambil. Jatah. Dia punya apa diambil. Dirampas sama majikannya. Budak itu tidak boleh punya apa-apa. Dirampas. Makanya geragas budak itu. Tapi kamu anak raja. Coba sekarang kamu lagi kekurangan. Kamu berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba tiap bulan ada burung gagak kirim sembako ke rumahmu. Alfamart, Indomart kirim ke rumahmu kan. Lagi butuh uang buat bayar studi tour. Tiba-tiba Tuhan kirim Hagios, bayari studi turnya anakmu kan. Tahun baru dulu biasanya kamu sepatunya lungsuran, sambil lungsuran dihina-hina pula. Sekarang sepatunya baru terus anakmu, tasnya baru terus, sudah 3 tahun ini. 4 tahun ini ya malah ya. Ini tahun keberapa nih ya? Tahun keempat ya kita ngasih sepatu ya, saya lupa. Tahun keberapa mah ngasih sepatu kita nih? Tahun keempat. Tahun ketiga ngasih sepatu. Enggak dong. Tahun keempat ya ngasih sepatu ya. Tahun keempat ya kita ngasih sepatu ya. Sudah 4 tahun ini anakmu sepatunya baru terus ya. Kamu tidak perlu khawatir, anakmu udah punya sepatu. Sepatunya bagus lagi, bukan sepatu murahan, bukan ya kan, sepatunya bagus. Ya, yang harga 700-an, yang di toko itu harga 700-an. Ya kan? Itu bagus. Bagaimana bisa begitu? Ya, itu Jehovah Jireh, Tuhan sediakan bagimu. Sepatumu tidak lusuh, tidak bolong, tasnya bagus, anak-anakmu pede pergi sekolah, pagi-pagi berangkat, tersenyum lebar, tasku baru, sepatuku baru, aku punya tumbler baru, dulu punya jaket baru. Itu kan berkat Tuhan kan. Tapi kamu belajar memberi. Jadi saluran berkat. Nanti itu nambah. Kalau bangpet, busuk, jangan biarkan saluran itu berhenti di tempatmu. Lepaskan. Lepaskan, saudara ya. Kita mah lepaskan. Kamu jangan nimbun buat dirimu. Belajar kasih. Ya. Kita punya barang bagus-bagus. Cepat kasih ini masih bagus-bagus. Aduh, ini kita dikasih orang nggak suka. Cepat kasihin. Ya. Saya suka ngomel kalau lemari saya penuh. Barang-barang nggak berguna. Saya jengkel. Satu nyari barang. Orang saya juga pakai baju juga itu aja. Terus barang-barang nggak kepake itu malah bikin saya ribut. Cari barang nggak ketemu. Karena kebiasaan sederhana kan. Ayo saudara, jadi saluran berkat kamu itu anak raja. Kamu lihat pendeta-pendeta, gereja-gereja, teolog-teolog, apologet-apologet yang tidak mengutamakan ini. Kamu tadi di Galatia 2 ya, kami sungguh-sungguh mengusahakan memperhatikan orang miskin.
Kalau apologet-apologet, pendeta-pendeta, teolog-teolog tidak menyinggung hal ini dan tidak mengutamakan ini, itu apologet dobol. Jangan kamu dengerin lagi. Kelihatannya mendayu-dayu, enak, tiba-tiba kamu tersesat. Spiritnya nempel, spirit pelit. Ya kan, karena kamu kagum kan, spirit pelit. Jangan didengerin. Kalau ada pendeta mendayu-dayu ngomong, ya kan, enak, tawa lucu, ginak-ginuk, ya kan, kayak Gilbert. Tapi pelit, saudara. Jemaatnya banyak yang kere. Nah, jemaatnya Gilbert banyak yang minta tolong sama kita di sini. Jemaatnya Pilih Pantova. Banyak, saudara ya. Tolak lah ya, enggak lah. Yang penting rajin pun pagi, 3 bulan minimum. Terus setelah itu kita bantu, dan jangan absen. Kalau absen ya kita nggak bantu. Ya kan? Kenapa kamu harus ikut pun pagi? Supaya kamu dengerin saya ngomong. Supaya kamu jadi berkat, dididik di sini. Dan kamu bisa jadi berkat, dan kamu sukses hidupnya. Ya, kamu tahu bagaimana mentalitas bekerja, mentalitas bergaul, mentalitas dalam seorang Kristen. Nanti kamu diberkati. Kalau kamu sudah diberkati, ya berhenti bilang, bulan depan jangan dikirim lagi. Ya, syukur-syukur kamu bisa ikut nabur walaupun cuma 20.000, 50.000. Belajar, saudara. Belajar, kamu diberkati. Tiba-tiba kamu melimpah, tiba-tiba kamu berkelimpahan. Bahkan kamu bisa memberkati yayasan kita dengan berlimpah ruah. Dan kita bisa menolong banyak ribuan orang. Sekarang yang ditolong cuma 100. Ya, saya pengen bisa, ya kan komunitas kita bisa nolong semakin banyak orang. Tapi masalahnya banyak yang boikot kita ya. Kamu boikot kita itu, kamu sudah memboikot pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang miskin. Pada nggak nyadar kalian pengurus-pengurus, kalau ada yang kemudian gesekan satu sama lain, lalu kamu pergi sambil boikot kita. Kamu tuh hati-hati loh, kamu sedang boikot rezekinya orang-orang. Apalagi kamu suka menjelek-jelekin kita ya. Saya tidak ambil uang serupiah pun loh untuk ini loh. Ya, ini pekerjaan yang kita bangun bersama. Ya, dengan kebenaran. Makanya saya nggak mau dibeli. Siapapun nggak bisa ngatur saya. Nggak bisa. Kamu jangan harap bisa ngatur saya. Sekalipun kamu donatur besar. Nggak bisa, karena saya berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Kasih usul, saya pasti akan dengarkan. Tapi jangan kamu mau atur, karena belum tentunya kamu atur itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saya berusaha jaga hidup saya, ya, untuk hidup benar. Percayalah. Paul ini diktator, wah ada yang ngomong segala macam ya. Waduh, menjelek-jelekan saya dengan luar biasa, fitnah-fitnah yang luar biasa. Hati-hati loh, hidupmu nggak tambah baik loh. Kamu sedang melawan Tuhan. Kamu menjelek-jelekan komunitas ini, sampai komunitas ini nggak punya uang buat nolong orang-orang miskin, kamu sudah melawan Tuhan. Itulah sebabnya saya berani sekali. Karena saya tahu saya sedang bersama Tuhan. Karena saya tidak ngambil serupiah pun dari sini. Malah saya nombok, malah saya kadang-kadang kasih. Ya, kalau kamu menentang komunitas ini, kamu sedang menentang Tuhan, bukan menentang saya. Kalau kamu berusaha menghancurkan komunitas ini, kamu sedang melawan Tuhan. Nggak heran hidupmu tambah sial. Nggak heran. Makanya orang yang keluar dari sini sambil misu-misu, nyelekin kita, sampai ya rezekinya syarat. Kalau mau keluar dari sini, keluar baik-baik saja, keluar tak apa-apa. Kan nggak semua orang bisa cocok sama kita. Ya kan? Tapi jangan keluar sambil misu-misui kita, sambil kamu jelek-jelekin di luaran. Kalau rezeki di komunitas ini seret, pemasukan donasinya seret, kan sedikit juga yang kita bantu kan? Apa kamu membantu mereka, apa kamu bayarin mereka? Enggak kan? Kamu kan nggak sanggup kan sendirian. Ini saya juga nggak sanggup sendirian. Ini kan kita bersama, kerjain sama-sama. Ya, ingat-ingat saudara, jangan lupa. Yang saya ngomong ini ya, belajar. Ini ada komunitas yang kudus, di mana orang dibantu, di mana ya fundraiser-nya tidak mengambil uang, tapi kita malah memberkati. Kalau komunitasnya seret, duitnya seret, berarti yang dibantu sedikit. Padahal kita pengen bantu lebih banyak orang lagi. Dan kita nggak peduli kamu jemaatnya siapa. Yang penting ikut doa pagi, supaya kamu diajarin di tiap pagi. Nggak urusan kamu fansnya Edis.
ya. Tapi kalau kamu ngomong Yesusnya punya Tuhan, ya kamu jangan di sini. Kalau ketahuan, ya nggak dibantu. Kamu ikutnya damai saja. Iya dong. Kamu kan berarti sesat. Dan ngapain kita nolongin? Kamu sesat kok. Ya kan? Kamu masih mengaku orang sesat, apalagi kamu harus promosi komunitasnya Gilbert. Ada itu ya. Jangan dong. Ya kan? Kamu jangan promosi komunitas orang lain di sini. Kalau gitu, apakah kita pamrih? Nggak pamrih, kita punya aturan, kita tegas. Kita nggak urusan orang jemaatnya GBI Keluarga Allah, jemaatnya Philip Mantova, jemaatnya Gilbert, ada semua di sini yang kita bantu. Kita nggak mempersoalkan, ya kan? Lo ada kan kita tanya kamu dari gereja mana, ada kartu keanggotaannya segala macam komplit, ya kan? Dan kita senang saja membantu sesama orang Kristen. Yang penting kamu di sini ikutin pengajaran tiap hari, kamu dengar, ya kan? Kamu dengar dengan baik, supaya kamu tumbuh imanmu. Suatu hari kamu yang memberkati gantian, ya kan? Kan tiap 2 tahun kita evaluasi, ya kan? Sampai seberapa jauh perekonomianmu, kehidupanmu, pertumbuhan imanmu. Nanti ada tim besok datang. Kita ada di mana-mana ya, kita ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia kita ada komunitas kita. Nah, jangan khawatir, kita senang membantu. Kita senang sekali membantu. Waduh, kok saya jemaatnya Gilbert, Pak? Enggak apa-apa, datang aja, enggak apa-apa. Tapi kamu jangan bawa-bawa terus kamu sering broadcast ibadahnya Gilbert di kita, kelewatan kamu. Ya kan? Kamu pendeta, jemaatmu banyaknya miskin. Ya kan? Kan nggak mungkin saya curi jemaatmu kan? Ayo bawa sini semua. Boleh, kita bantu. Boleh, saudara ya. Mau dapat kursi roda, datang ke dokter Medsos. Kayak Bu Marta itu loh sering bawain jemaat ke dokter Medsos. Dan dapat kursi roda gratis. Ya kan, kalau yang membutuhkan. Boleh, boleh. Kita memang membantu, tapi ikutin prosedurnya. Kamu amatin SOP-nya apa. Jangan terus kamu sudah melanggar prosedur, kamu maki-maki kita. Jangan, saudara. Ya, apalagi banding-bandingin kita sama Lianti. Ya, kamu minta aja sama Lianti sana. Jangan minta sama kita. Ya, itu saudara. Kamu sini ada aturannya. Kamu tidak bisa terobos begitu aja. Karena kita harus bertanggung jawab dengan keuangan yang dipercayakan kepada kita. Jadi kita ada prosedurnya, ada SOP-nya, nggak main-main, nggak semua orang. Saya pun nggak bisa tuh nerabas aturan ini, tolong gini, pokoknya gara-gara teman saya, nggak boleh. Jangan pernah waktu itu ya gara-gara saya ngomong apa langsung diterabas aturannya. Saya nggak ngerti tuh. Tapi dicek dulu semuanya. Enggak, ini kan teman Pak Paul. Tuh nggak boleh begitu. Biarpun saya pun harus ikut aturan. Saya pun harus ikut aturan. Kalau nggak begitu nanti semua orang semena-mena. Nanti suatu ketika saya sudah meninggal, udah nggak ada yayasan ini tambah besar, atau mentang-mentang dia itu yang jadi gembala, terus dia langsung terabas semua aturan. Nggak boleh. Ya kan? Suatu hari mungkin Marcel nanti jadi gembalanya, saya sudah meninggal. Ya kan? Terus Marcel mau terabas aturan, ya nggak boleh. Nggak boleh, ada SOP yang harus disepakati bersama. Itu ya, saudara ya. Harus ingat-ingat. Nanti kamu baik, kita baik, semua baik. Dan banyak orang diberkati dan tidak ada yang miskin di tengah kita. Ya, setiap orang miskin dibawa ke kita langsung tidak miskin lagi. Semua orang lapar dibawa kita tidak lapar lagi. Semua orang yang kesusahan dibawa ke tempat kita tidak susah lagi. Kecuali kamu malas. Kalau kamu malas itu nggak ada obatnya. Obatnya apa ya? Terjun ke laut, bunuh diri aja. Ya kamu malas ya bunuh diri saja, ngapain kamu hidup? Kalau kamu malas itu mati aja, ya kan? Jangan makan, gitu ya, saudara ya. Malas itu nggak ada obatnya, ya itu susah, itu sudah kamu udah nggak usah pusingin kalau ada orang malas. Saya udah nggak pernah pusing kalau ada orang malas. Kalau ada orang udah rajin, bak bikuk masih kurang. Kalau perlu, kamu butuh berapa? Kalau butuh gitu, kita modalin. Ya beberapa orang sudah dimodalin, kasih motor, digade STNK-nya compong, dikasih freezernya digade, compong. Ya compong, kamu udah dimodalin, malah digade. Oh saya nggak pernah minta Pak, compong ini saudara.
Saya nggak pernah minta dikasih, Pak. Dia jangan digade, bilang saya nggak mau loh. Kalau kamu nggak mau, bilang kamu nggak mau. Itu malah digade, alasannya saya nggak pernah minta kok. Nggak pernah minta dikasih freezer. Ini otaknya sinting. Kamu itu dimodalin biar kamu bisa maju, biar bisa kerja, biar bisa, ya kan, kasih motor, segala macam. Kita minta lagi. Kok diminta lagi? Ya diminta lah. Buat apa kamu nggak menghargai, kamu males kok. Kasih motor buat kepikir kamu bisa jadi tukang ojek, bisa apa. Itu tadi. Oh, kita ini orang yang murah hati semua di sini, saudara ya. Tahu kamu rajin, tahu kamu kerja keras. Ya, kamu ada pengurus tahu, lihat, kita melihat kamu orangnya jujur, baik, rajin, setia, rendah hati pula. Kalau nggak rendah hati, kita juga nggak mau. Oh Pak, sorry Pak, prinsip tidak bisa dijual. Makan tuh prinsipmu tuh, telan tuh. Prinsip yang mana yang kamu punya? Jangan prinsip-prinsip orang kere yang kamu telan itu. Kayak papi saya, prinsipnya orang kere yang dipegang sama dia. Ya kan? Loh, saya ngomong papi saya sama ya, dimodalin. Yuk, kamu sana pergi ke Batam. Zaman itu masih seger-segernya Batam ya. Tak modalin bikin restoran. Kamu yang nungguin, bagi 2 hasilnya. Tak modalin. Ada yang modalin gitu. Nggak mau. Kayak prinsip. Prinsip. Kere kita semua sekeluarga. Ya, saudara ya. Prinsip apa dikit-dikit prinsip dikit. Saya hampir tiap hari dengar papi saya ngomong ini prinsip. Hampir tiap hari itu saya dengar papi saya ngomong begitu, prinsip. Ya kita kere makan prinsipnya dia. Ya, kere. Karena prinsipnya itu ya adalah prinsip harga diri yang sombong sekali, saudara. Tinggi sekali. Ya, dan saya melihat kelihatannya prinsipnya baik loh, saudara. Tapi papi saya itu nggak bisa kalau kerja itu direndahkan, diremehkan tuh nggak bisa. Ditinggal sama dia. Dan itu saya terkontaminasi dengan itu. Ya, saya berjuang melawan. Makanya ketika saya terakhir saya direndahkan dia apa sampai dengan nanti saya diem. Prinsip nggak urusan. Kalau ngikutin prinsip itu Rudiana sudah saya kirimin orang loh. Udah tinggal nama itu orang, saudara. Kalau ngikutin prinsip, makanya saya itu udah tinggal nama itu. Ya, saudara ya. Jangan ikuti prinsip-prinsip yang salah. Kamu rubah metanoia. Loh, papi saya orang baik, saudara. Jangan ngomong nggak orang baik. Tapi ada yang salah, kamu harus sadari bahwa itu salah. Ada prinsip-prinsip keluargamu yang salah. Rubah. Makanya kamu kere terus kan? Karena prinsipmu salah berarti. Kalau kamu kere setahun 2 tahun, miskin, ya paling lama 5 tahun. Itu nggak ada yang perlu dirubah. Kamu cuma introspeksi saja sedikit, beres-beresin. Mungkin itu hanya pencobaan. Tapi kalau kamu 10 tahun kere, kamu harus rubah prinsipmu. Belajar sama saya. Tapi kalau tak ajari, nggak bisa Pak, itu prinsip. Saya tak telepon itu prinsip Pak. Ya makan tuh prinsipmu. Ya sudah, saya nggak mau tolong. Prinsip kok ngomongnya kok. Ya sudah lah, mau diapain? Nggak bakal bisa. Kamu dengan prinsipmu, kamu tak jamin kamu kere itu. Dengan cara prinsipmu itu, nggak bakal bisa. Prinsip kere, tak jamin kere. Nggak apa-apa Pak kere. Ya sudah, berarti kan kamu jangan minta lagi. Udah. Jangan ganggu saya. Ya kan? Saudara, komunitas ini sangat murah hati. Tapi kamu harus rendah hati. Jujur, rajin kerja. Pasti ada pertolongan. Pasti ada jalan. Kita sudah berapa kali kasih kesempatan. Berapa banyak orang sudah kita kasih kesempatan. Ada yang sukses. Bu Lindawati, sukses. Pak Ali Mulyo. Dari kolaps, bangkrut, krut. Cuman ngarep-ngarep dari Damaris. Hari ini anaknya 2 di Taiwan. Malah 1 mau ke Belanda sekarang. Ya, kamu belajar. Wah, dimaki-maki sama pengurus kayak apa tuh Bu Linda. Dia merendah hati. Saya bayangin kalau saya udah kayak Bu Linda, bisa tak sodok itu sih. Sama Alengso itu. Dulu ribut sama Alengso kalau nggak salah ya Bu Linda ya. Kalau nggak salah. Jahat sekali dulu sama siapa dulu ya. Yang koordinator Surabaya itu jahat sekali. Maling ini, curang ini. Bapak. Dia ngomongin maling curang, saudara ya, Bu Linda ya. Sampai saya masuk dengar.
Tapi yang gitu namanya pinter gimana sih kamu? Gara-gara kalau naik motor kamu hanya boleh bawa 20. Tapi kalau kamu pakai mobil, kamu boleh bawa 150. Ya Bulida sewa mobil. Dimarahi saudara diomongin curang. Ya enggak lah. Ya kecuali mobilnya sendiri. Ya apa bedanya mobil sendiri sama mobil sewaan? Dia sewa mobil paling bayar 50.000, tapi kan dia bisa untung 1 juta. Ya pinter namanya. Kalian aja yang lain yang goblok. Ya kan? Wah, dimaki-maki Bu Linda ya. Sampai sampai dengan kemarin-kemarin juga masih sering dimarah-marahin. Wah, sering di ini, di itu. Tapi tetap rendah hati, saudara ya. Belajar, saudara. Mungkin ada yang salah dengan prinsipnya. Dirubah ngikut metanoia tiap hari. Akhirnya sekarang sukses. Orang-orang seperti ini kan sebenarnya membanggakan komunitas kita. Kayak Krul Menik. Sekarang diberkati Tuhan. Dan banyak lagi saudara satu-satu. Nanti kesaksian semua ya di tahun baru ya. Tahun baru kesaksian 3 menit yang paling lama bikin. Kirim ya, dikirim ke nanti ada kemana tadi Bu Ros, itu kirim kesaksian. Siapa yang mau kesaksian kirim video maksimum 3 menit, maksimum ya. Kalau bisa 1 menit saja. Makanya dibaca aja. Kamu nulis dibaca. Ya. Biar jangan ngalar-ngalar, menuju ngalor ngidul. Nggak ada kesaksian yang live, nggak ada ya, harus ditulis dulu, direkam videonya. Nanti kita tampilkan satu-satu. Semua yang ada 5 berkat, apapun di tahun ini. Apalagi berkat-berkat selama Anda berdiakonia, selama Anda berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati, silakan Bu Ros.